hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu
mengerti semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah tampan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah Minggu Revival Worship Church. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagian firman Tuhan tentang berkat orang benar. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dari Mazmur 37 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Firman-Nya berkata demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Daud mengatakan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, saudaraku, di mana dikatakan oleh Daud, sejak dia muda sampai dia menjadi tua, dia katakan dia tidak pernah melihat, saudaraku, bagaimana orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi Daud mengatakan ketika kita hidup dalam, saudaraku, kebenaran, hidup sebagai orang benar, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan tidak pernah dikatakan meninggalkan. Jadi jelas sekali dikatakan bahwa bagaimana Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan orang benar. Bahkan dikatakan selanjutnya, dikatakan anak cucunya, dikatakan tidak pernah meminta-minta roti. Tidak pernah, saudaraku, orang benar itu kekurangan. Bahkan sampai anak cucunya dikatakan tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh orang benar sampai kepada anak cucunya. Bahkan dikatakan juga selanjutnya bahwa anak cucunya akan menjadi apa? Menjadi berkat. Bukan hanya diberkati, tapi dikatakan dia akan menjadi berkat. Saya percaya
Orang benar itu tidak pernah kekurangan. Orang benar tidak pernah, saudaraku, kelaparan. Karena firman-Nya berkata, Tuhan mencukupkan, bahkan memberkati dengan limpah, supaya dia boleh menjadi berkat. Jadi saya mau katakan hari ini bahwa hidup sebagai orang benar adalah kunci untuk kita boleh mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu adalah cuma-cuma melalui pengorbanan Tuhan Yesus, saudaraku, di Kalvari, di mana Dia mati menanggung semua dosa dan kesalahan kita, yang seharusnya kita dihukum, seharusnya kita ini binasa. Tapi karena kasih-Nya, Dia rela meninggalkan sorga, kemuliaan yang di sorga, turun ke dunia ini dan menjadi manusia, dan Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan kesalahan kita, supaya kita yang tadinya bersalah, yang seharusnya kita dihukum, kita boleh dibenarkan, status kita dirubah. Jadi orang bersalah, orang yang seharusnya dihukum, menjadi orang yang benar, dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika kita mengaku, ketika kita percaya dengan iman, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, betapa luar biasanya kasih Tuhan itu, di mana Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib, kita boleh dibenarkan, kita boleh diselamatkan, dan status kita, saya katakan tadi, menjadi orang benar. Tapi Tuhan tidak ingin kita berhenti sampai pada status kita sebagai orang benar. Tuhan ingin kita, saudaraku, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan, di mana kita mau menghidupi apa yang menjadi, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menghidupi firman-Nya, kita melakukan firman-Nya, kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, sehingga kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita berani berkata tidak, saudaraku, terhadap semua godaan-godaan dosa, semua kesenangan dunia ini yang membuat kita menjauh daripada Tuhan, dan akhirnya kita kompromi dengan semua dosa dan membuat kita binasa. Tuhan mau ketika kita diselamatkan, kita benar-benar hidup dalam kebenaran-Nya. Kita tidak lagi abu-abu, saudaraku. Jadi banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka mengatakan bahwa dia orang Kristen, pengikut Kristus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidup mereka tetap, saudaraku, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hidup tetap di dalam semua kehidupan dosa. Mereka hidup menjadi abu-abu. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus berkata ya atau tidak terhadap dosa. Kita tidak bisa abu-abu, Bapak Ibu Saudaraku, hitam atau putih. Jadi kita harus benar-benar mengambil keputusan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Maka itu, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita harus mau dalam kehidupan ini melakukan hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya itu memang tidak mudah. Ada satu proses, ada suatu pembentukan. Itu yang Tuhan inginkan, ada sebuah perubahan hidup, gitu. Hidup dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru sesuai dengan firman-Nya. Kita tidak lagi kompromi dengan dosa. Banyak orang katakan, aduh, kalau kita hidup benar terus, kita hidup jujur terus, kita hidup suci, kita nggak bisa kaya, kita nggak bisa sukses, kita nggak bisa berhasil, ya kan? Tapi saya mau katakan hari ini, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa hidup orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Tuhan mencukupkan, bahkan Tuhan memberkati dengan limpah untuk dia jadi berkat. Jadi saya mau katakan hari ini, ketika engkau hidup dalam kebenaran, hiduplah dalam kebenaran dalam firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Saya percaya engkau akan lihat dan engkau akan alami apa yang firman Tuhan katakan. Jadi ketika engkau berpikir seperti orang-orang katakan bahwa waduh, kalau aku seperti saya katakan tadi, kalau aku hidup benar, aku nggak melakukan sesuatu seperti yang dunia lakukan. Barangkali orang katakan, waduh, kalau aku jujur, aku nggak akan sukses, aku nggak akan berhasil. Kalau aku nggak korupsi, aku nggak bisa kaya.
dan banyak hal barangkali tentang kesenangan dunia ini yang membuat katanya kalau kita nggak lakukan ini kita akan kehilangan teman, kehilangan relasi kalau kita nggak hidup seperti mereka. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk itu akan merusak kehidupan kita. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Maka itu orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang itu diwujudkan dengan ketaatan dia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita tidak kompromi lagi dengan dosa. Saya percaya disitulah engkau akan melihat, mengalami bagaimana Tuhan Allah Roh Kudus akan memimpin saudara, akan memberikan kekuatan, akan memberikan kita kemampuan di tengah godaan dunia ini. Kita bisa berkata tidak di atas tawaran semuanya. Dan saya percaya itu kembali kepada keputusan kita. Setiap hari kita harus mengambil keputusan, setiap saat kita harus mengambil keputusan untuk berkata tidak terhadap semua godaan yang hari-hari ini dengan mudahnya iblis menggoda kita, menawarkan banyak hal lewat media-media sosial, lewat berita-berita yang membuat akhirnya membuat kita mulai bimbang, membuat kita mulai berpikir, aduh benar ya, kalau kita nggak lakukan seperti ini kita akan kehilangan segalanya. Saya mau katakan hari ini, kalau kita hidup sekali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah bahwa engkau akan lihat sekali lagi penyertaan, perlindungan, dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata di Mazmur 25 ayat 12 sampai ke 13 berkata, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan orang yang dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lihat, ini janji Tuhan luar biasa kepada orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Dikatakan dia akan mengalami kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Luar biasa, ini janji Tuhan. Maka itu biarlah Tuhan memimpin hidup saudara. Maka firman-Nya berkata, Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi ketika kita hidup berkenan kepadanya, Tuhan akan menetapkan langkah kita. Menetapkan itu dalam kamus bahasa Indonesia, saudaraku, itu tentang sikap, tentang tindak tanduk dan perbuatan kita. Jadi saya mau katakan hari ini, ketika kita mau hidup kita dipimpin, kita mau setiap sikap, tingkah laku, perbuatan kita mau dipimpin oleh Tuhan. Dia mau mengarahkan kita dan kita mau mentaatinya. Maka saya percaya engkau akan lihat setiap langkah hidup kita akan penuh dengan mujizat. Setiap langkah hidup kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Setiap langkah hidup kita akan melihat perlindungan Tuhan. Setiap langkah hidup kita akan lihat bagaimana anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka bagaimana supaya kita bisa menjadi orang benar? Maka kita harus punya sebuah hubungan relasi yang akrab, yang karib dengan Tuhan. Maka itu milikilah kehidupan doa. Biarlah setiap hari engkau selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Karena itulah kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengalahkan semua godaan dunia ini. Ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan melalui doa. Karena doa itu yang memberikan kita kekuatan. Doa itu membuat kita sanggup menjalani kehidupan ini. Karena saya percaya ketika kita memiliki sebuah kehidupan yang doa yang akrab dengan Tuhan, disitulah Tuhan akan ada dan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan itulah kita akan melihat bagaimana ada suatu proteksi perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bukan atas hidup kita, tapi atas keluarga kita. Jadi hari ini Tuhan mau hidupan kita ini benar-benar selalu bergantung, melekat dengan Tuhan. Karena itulah kuncinya supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, doa itu yang sanggup mengubah keadaan kita, mengubah sejarah hidup kita. Doa itu yang sanggup mengubah segalanya. Jadi ketika kita hidup di dalam
kehidupan doa yang akrab dengan Tuhan, maka disitulah saudaraku kita akan hidup dalam kebenarannya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ya, maka kita akan lihat bagaimana perlindungan berkat Tuhan itu dinyatakan. Jadi bukan karena kita kompromi dengan dosa akan membuat hidup kita itu mengalami berkat Tuhan. Saya mau katakan dosa itu akan barangkali bisa membuat kita, wah kita diberkati, sepertinya kita memiliki segalanya semua seperti yang ada di dunia ini. Tapi itu sifatnya sementara. Karena iblis selalu memberikan kita promosi, saudaraku, promosi yang sepertinya itu membuat kita wah menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kaya, wah orang yang ternama, membuat orang wah hidup kita seperti penuh dengan pujian dari banyak orang. Tapi sebenarnya itu adalah promosi iblis yang sementara, yang membuat kita akhirnya kita akan mengalami kehancuran. Karena apa? Itulah caranya iblis. Karena dia mengangkat kita, kemudian akan menjatuhkan kita sehingga kita hancur binasa. Jadi hari ini biarlah kita hidup dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu membuat kita damai sejahtera. Berkat Tuhan itu membuat kita bahagia. Dan saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka berkat Tuhan itu bukan hanya mengalir buat kita saja, tapi dikatakan sampai anak cucu kita. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan menjadi terang buat keluarga kita. Anak-anak kita akan melihat kehidupan Kristus lewat hidup kita. Akhirnya anak-anak kita akhirnya hidup dan punya keinginan untuk hidup seperti kita yang hidup dalam kebenaran. Karena ketika anak-anak kita pun hidup dalam kebenaran, sampai akhirnya cucu-cucu kita pun akan melihat itu dan mereka akan hidup dalam kebenaran. Jadi saya mau katakan hari ini kita harus jadi terang dimulai dari keluarga kita. Kita harus jadi garam dimulai dari keluarga kita. Jadilah contoh, jadilah teladan. Setiap kita tidak yang sempurna. Saya pun tidak sempurna sebagai seorang ayah, sebagai seorang sebagai seorang suami. Tetapi saya terus berjuang. Saya harus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan ini tetap ada proses, ada pembentukan. Tapi Tuhan izinkan semua itu sebenarnya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan proses untuk membentuk karakter kita, sehingga karakter Kristus itu nyata, sehingga kehidupan Kristus itu boleh nyata, sehingga orang-orang akan melihat, terutama keluarga kita akan melihat terang itu, sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ingin melihat sebuah perubahan dalam keluarga kita, dalam lingkungan sekeliling kita, dimulailah dari kita. Jangan menuntut orang lain berubah, tapi belajarlah untuk hidup, ambil keputusan selalu dimulai dari kita, untuk kita berubah terlebih dahulu sesuai dengan firman-Nya. Saya percaya ketika kita hidup sebagai seorang ayah, kita hidup barangkali ibu-ibu hidup sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, buat anak-anak, buat suami, barangkali mereka belum mengenal Tuhan, tapi ketika kita hidup berjalan dalam kebenarannya, Tuhan akan mengubahkan keadaan kita. Karena firman-Nya berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarganya akan diselamatkan. Mulailah dalam kehidupan kita. Jangan menuntut istri, anak-anak kita berubah terlebih dahulu. Kalau kita tidak memulai perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sampai hari ini pun saya terus berjuang untuk saya menghidupi firman, untuk menjadi ayah yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi gembala yang lebih baik. Saya percaya dalam kehidupan saya ada kekurangan, tapi saya mau berjuang setiap hari untuk saya selalu hidup menghidupi firman, supaya hidup saya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena saya mau hidup bukan saya menjadi hidup, saya hanya menikmati hidup saya sekarang, tapi saya ingin melihat anak cucu saya pun diberkati. Itulah Bapak Ibu Saudaraku kunci. Kalau kita hidup sebagai orang benar, kita harus hidup, saudaraku, melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka aku akan lihat bagaimana Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Hari ini bergaulah akrab dengan Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Karena firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan hidup, dia akan berhasil. Dia tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Karena firman-Nya itu selalu hidup dalam hidupnya. Maka apa yang dikerjakan sesuai dengan firman Tuhan,
Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil. Jangan biarkan tantangan masalah membuat engkau akhirnya tidak bisa melihat tentang Tuhan yang hidup dan yang besar kuasanya. Biarlah tantangan boleh kita alami, masalah boleh kita alami, tapi lihatlah bahwa Tuhan kita lebih besar dari persoalan kita. Dan lihatlah ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ketika kita berjalan sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengalami banyak hal yang dahsyat, yang luar biasa daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini biarlah kita terus berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, maka akan lihat kuasanya. Saya akan berikan sebuah kesaksian tentang di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya ada di Amerika kemarin, beberapa waktu ini, saya melihat ketika saya berjumpa dengan anak saya yang perempuan, saya mendengar begitu banyak kesaksian dalam kehidupan dia. Bagaimana Tuhan itu menyertai dia, bagaimana Tuhan memberkati dia. Dia dulunya sempat sakit, dan dia sempat berhenti sekolah di usia masih muda ketika dia duduk di kelas SMP. Jadi dia tidak bisa melanjutkannya ke SMA. Di situ dia sempat kecewa, dia sempat marah dengan Tuhan. Kenapa dia harus alami ini? Kenapa bukan orang lain? Dan ketika dia bertanya kepada kami nggak bisa menjawab. Tapi saya ingat apa kata istri saya, berkata, hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi suatu saat kita akan tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia mulai berhenti untuk mengeluh. Dia mulai berhenti untuk kecewa dengan Tuhan. Dia mulai berhenti menyalahkan Tuhan dan keadaan yang dia alami. Yang diambil keputusan untuk mencari Tuhan di usia dia masih muda. Dia mulai bergaul akrab dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia melayani Tuhan dalam kondisi yang tidak baik. Dia melayani sebagai guru sekolah minggu dengan setia. Bertahun-tahun dia alami, dan Tuhan melakukan keajaiban. Tuhan menyembuhkan dia dengan sempurna. Bahkan Tuhan buat keajaiban, bukan hanya dia disembuhkan, tapi Tuhan melihat kesetiaan dia. Ketika dia harus sekolah homeschooling, dia lakukan itu dengan baik. Kemudian ada kesempatan, akhirnya dia dapat menyelesaikan persamaannya SMA. Kemudian yang luar biasa, kemudian kerinduan dia untuk dia bisa pergi untuk belajar ke luar negeri. Dan dia ambil keputusan untuk dia ambil sekolah Alkitab. Dia katakan dia rindu sekali untuk sekolah Alkitab. Dia ingin sekolah di Amerika. Sesuatu yang buat kami sekeluarga itu hal yang tidak mungkin. Karena keadaan kami, biaya sekolah yang cukup mahal untuk di sana juga. Tapi kami bersama-sama mencari Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya. Kami belajar untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Kami belajar untuk fokus dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Akhirnya ada sebuah kesempatan. Ada berkat Tuhan yang ajaib yang Tuhan kirimkan. Sehingga anak saya bisa sekolah di luar negeri di Amerika. Di mana Tuhan menyertai dia selama dia kuliah di Amerika. Dia tinggal di asrama, dia kerja, dia sambil dia belajar dan tetap dia melayani Tuhan di sekolah Alkitab itu. Dan Tuhan perhitungkan kesetiaan dia. Sekalipun dia harus bekerja di sana, barangkali tidak seperti orang-orang kerja di tempat yang enak, tapi dia harus membersihkan kamar mandi, dia membersihkan ruangan, tapi dia kerjakan itu dengan setia. Dan dia tetap mencintai Tuhan dan melayani Tuhan dan belajar. Akhirnya dia lulus dengan cum laude, saudaraku. Dan dia dapatkan penghargaan dari sekolah Alkitab itu di Portland Bible, saudaraku, di Amerika. Bapak Ibu saudaraku, saudara lihat bagaimana Tuhan mengerjakan luar biasa. Tuhan kasih hikmat sehingga anak saya boleh mengalami keberhasilan, lulus dengan nilai yang sangat bagus. Bahkan akhirnya yang luar biasa lagi, Tuhan mempercayakan dia satu yang luar biasa. Ketika dia lulus, dia rindu dapat bekerja. Dan Tuhan buka jalan, dia akhirnya bisa bekerja, saudaraku, di Amerika Serikat. Dan luar biasa dia menjadi seorang guru di sebuah sekolah Kristen di Amerika Serikat, menjadi guru SD, SMP, SMA. Di situ dia jadi berkat luar biasa sebagai seorang guru. Banyak anak-anak
yang dia ajar, banyak berubah karakternya, mengalami Tuhan, mengenal Yesus, dan itu kerinduan dia. Dan akhirnya dia menjadi berkat di sekolah itu. Dan akhirnya yang luar biasa lagi, Tuhan itu bekerja sampai apa yang menjadi kerinduan dia waktu itu. Dia ingin punya kendaraan mobil supaya dia bisa ke tempat dia mengajar, dia tidak kesulitan harus naik angkutan yang lain seperti Uber yang biayanya sangat mahal. Ketika dia berdoa, dia setia mengerjakan hal yang kecil, apa yang Tuhan percayakan. Akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Ketika itu kepala sekolahnya mendatangi dia dan berkata pada orang yang ingin berbicara kepada dia, dan orang itu mengatakan bahwa dia akan memberikan sebuah mobil buat Karen. Tuhan memberkati sebuah mobil dengan gratis. Tuhan memberkati dia dengan tempat tinggal. Saya mau katakan hari ini saya melihat ketika kita orang tua, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita hidup dalam takut akan Tuhan, itu akan mengubahkan juga keluarga kita, mengubahkan keadaan keluarga kita, mengubahkan keadaan anak-anak kita, mengubahkan bahkan bukan sampai anak, sampai dikatakan sampai anak cucu kita. Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa, memberkati, melakukan perbuatan. Hari ini anak saya memiliki status, saudaraku, untuk menjadi dapat bekerja, saudaraku, sebagai guru di sekolah di Amerika, dan dia menjadi berkat. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah takut akan keadaan kita, apa masalah yang kita hadapi, masa depan anak-anak kita. Tapi percayalah, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan lihat bagaimana Tuhan menyertai, memberkati kita, mengubahkan keadaan kita, bahkan anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat. Bahkan hari ini saya melihat anak saya menjadi berkat bagi banyak anak-anak muda, dan nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang mengalami keselamatan lewat kehidupan dia, dan banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan karena anak saya hebat, bukan karena kami hebat, karena Tuhan yang hebat yang membentuk kita menjadi orang-orang hebat. Izinkan Tuhan membentuk hidup kita untuk menjadi orang-orang hebat di dalam Tuhan, untuk kita menjadi berkat dan memuliakan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, tetap kuat, dan terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dan izinkan saya berdoa saat ini. Arahkan tangan Bapak Ibu Saudaraku ke layar. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang penuh dengan kasih, dan kuasa-Mu itu dahsyat dinyatakan atas setiap kami yang hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau ambil keputusan hari ini untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berjalan dan bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Karena kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran, firman-Mu mengatakan bahwa kami akan disertai oleh Tuhan. Anak cucu kami disertai oleh Tuhan. Bahkan tidak pernah kami kekurangan. Sampai anak cucu kita kami nggak pernah kekurangan. Bahkan kami bukan hanya diberkati, tapi firman-Mu katakan kami akan juga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kalau kami sedang punya masalah apapun, baik dalam masalah finansial, pekerjaan, kesehatan, atau masalah rumah tangga, atau studi anak-anak muda, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menemui mereka semua, Engkau jumpai yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, apa yang jadi kebutuhan mereka Engkau mencukupkannya. Bahkan Tuhan memberikan masa depan buat anak-anak mereka, dan bahkan kehidupan mereka akan mengalami berkat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan kita boleh menyiapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah lewat perjamuan kudus yang kita lakukan pada hari ini, lewat kita memakan roti dan meminum anggur perjamuan kudus, mengingatkan kita tentang kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya akan pengorbanannya di kayu salib, maka kita akan mengalami mujizat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat roti
yang telah kita siapkan hari ini. Dan sebelum kita memakannya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita boleh mengangkat anggur dan angkat tinggi-tinggi saudaraku. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus yang kami lakukan, ketika kami makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan, merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya lewat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, dan lewat darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Kami percaya saat ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh kuasa darah dan bilur-Mu, kami disembuhkan yang sakit, kami dipulihkan. Bahkan kami tahu bahwa kami mengalami saat ini juga pertolongan, kuasa, dan perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Case. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripadanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Kau sertai dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu yang kami dengar mengubahkan hidup kami. Dan kami boleh mengalami kuasa akan firman Tuhan yang kami dengar, mengubahkan kami, berikan kami mengalami kemenangan, kekuatan yang baru, bahkan mujizat-Mu.
kami boleh alami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, izinkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan berjalan selalu dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.